Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur sebangsa dan selair, jumpa lagi di channel Jagat Lopitu. Semoga dalam keadaan sehat, tak kurang satu apa, rahmah, barokah, salam Allah curahkan untuk kita semuanya. Habib Alwi, ya, laki-laki ini saat ceramah selalu menyinggung, menyindir orang, bahkan mengatakan Kiai Matutin Usman Al-Bantani sebagai Dajjal, ya. Yang mana yang bisa melawan Dajjal adalah Nabi Isa alaihi salam. Jadi apa yang disampaikannya ini tentunya bagaimana dia akan bermanakib diri melalui hatinya kalau hatinya dikotori dengan iri dengki dan hujatan sana sini. Dulu pernah bagaimana dia melarang jamaahnya, anak-anaknya untuk masuk Ansor Banser, karena Ansor Banser adalah PKI, Islam Nusantara itu adalah Islam agama yang baru yang notabene harus diperangi dan siap bertanggung jawab, katanya selesai. Nah ini sekarang atas tesis Kiai Matutin Usman Al-Bantani, dia menganggap Kiai Mat sebagai Dajjal dan harus diperangi karena memang Habaib tidak mampu secara melawan, maka yang nantinya akan melawan adalah Nabi Isa alaihissalam. Kita simak videonya sekali lagi lah. Mohon maaf yang kali-kali mati Nusantara milik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abaknya teman ana, bapak anda ngajar di Kuitang, ngajar bahasa Inggris, ngajar bahasa Arab di Kuitang, tapi nggak ada dalam managib. Bisa dimengerti? Anda kagumi, anda punya kakak, ada yang mampu tulis managibnya, tapi tak seorang pun mampu menulis managib anak. Kenapa? Anda haramkan hidup anak tercatat. Bisa dimengerti? Haramkan hati anda untuk memiliki managib. Jangan biarkan zaman yang mengatur dan mengalir sehingga nama itu dikenang oleh anak-anaknya dan murid-muridnya yang taat dan setia kepada perjalanan gurunya. Itulah managib yang sebenarnya. Ada pun managib yang tertulis hanya dibaca gitu-gitu. Lah managib aulia, managib Rasul, riwayat Rasulullah SAW, sejarah Nabawiyah, nggak ada yang baca. Paham nggak tuh omongan? Ringkas deh, nggak kayak basa-basi nih. Ada seorang waliyah kasih tahu, nih ringkas nih, ini buat semua nih. Ya kita itu pengen senang nggak? Ya Rob, yang nggak jawab mudah-mudahan miskin selamanya Rob. Orang tanya, itu pengen senang nggak? Duit nggak punya gimana? Nih kalau hidup pengen senang, ngeri gak? Lihat manaqib aulia solihin beres. Lihat kibar aulia, kibar solihin, kibar ulama beres. Bagaimana mereka punya hidup? Nih bismillahirrahmanirrahim, ada 3 hal. Nggak udah 5 tempat ane sampaikan nih. Tapi karena waktunya kepepet dan juga DP-nya kagak ada, ya sudah gitu pelit lagi loh begitu. Tuh. Manaqib yang paling indah adalah manaqib yang ada di hati kita sendiri. Manaqib yang paling indah adalah manaqib bagaimana kita mengukir kehidupan kita dalam keseharian selama 24 jam. Itulah manaqib yang paling indah buat kita seorang muslim atau muslimat. Paham itu bahasa? Biar itu nih. Ya, maminya begitu sih. Tenang Ami, tenang. Yang penting sampai dulu, urusan belakangan. Aneh dari jam 1:30 dari Citayam, Allahumma biasanya 1 jam setengah aneh sampai dari Citayam ke Bukit Duri. Nyatanya 2 jam setengah baru ngacet ya naudzubillah. Hampir keluar dari mobil mau lari kemarin. Bukan nyari pahala, nyari DP. Kalau sampai malam ini SAP aneh selesai nih, ya maghrib makan di sini sembahyang, DP nggak dikasih, bismillahirrahmanirrahim, janji ya Rob, jangan kau izinkan kaki aku datang untuk selanjutnya. Artinya ini penekanan nih. Ringkas al-aish fi liqa'i man syaraha sadrak bi liqa'i. Cantumkan di hati anda baik-baik. Al-aish fi liqa'i man syaraha sadrak bi liqa'i. Nih manaqib buat diri kita pribadi dalam kehidupan sampai wafat. Jadikan anda punya diri bermakna dalam sudut pandang agama. Jadikan anda punya aktivitas dalam keseharian, punya arti di sisi Allah Ta'ala, punya makna di sisi Allah Ta'ala. Arti punya makna di sisi Allah Ta'ala, anda punya diri bermanfaat dengan ajaran agama. Anda punya diri dapat mengajarkan orang dengan agama yang anda miliki sebagai pengetahuan anda. Arti bermanfaat, anda punya diri, anda punya makna dalam kehidupan, anda bisa menjadi teladan untuk orang lain, bukan untuk dibuatkan manaqibnya. Selesai. Kapan itu bisa didapat?
Kalau kita ketemu seseorang yang dengan orang itu Allah telah bukakan lapang dada hati kita dengan menerima sandangan, pandangan, nasihat, ilmu dan sebagainya dari orang-orang tadi. Kata waliyah, al-aish fi liqa'i man syaraha sadrak bi liqa'i. Selesai. Jadi kalau Anda ingin dapati nikmat dalam kehidupan melalui tuntunan ilmu agama, nah kita kadang ngaji doang sih. Apalagi yang ngaji nggak ngamalin, ancur-ancuran. Apalagi nggak ngaji, cuma maulid doang, hal doang, berantakan. Sementara kalau ada permasalahan yang menjadikan muslimin terbelakang dan Anda hanya bisa menggerutu. Gimana imat, jangan lawan imat. Dajjal nggak usah dilawan, Anda dikalahkan oleh Dajjal. Kembalikan kesadaran Anda dalam menurut ajaran agama apa, bagaimana Anda punya orang tua yang dianggap orang soleh dalam perbuatan, kembali kepada khitbah mereka, selesai sudah. Dajjal sampai kiamat nggak bisa dilawan. Siapa yang bisa lawan Dajjal? Siapa? Nabi apa itu? Nabi apa habis itu? Nanti mau kiamat Nabi siapa yang ditantang? Siapa? Nabi Isa yang bisa lawan Dajjal, Imam Mahdi. Mudah-mudahan kita, justru dengan adanya Dajjal seperti iman, Anda dibangkitkan kesadaran untuk meraih ilmu agama. Raih ilmu agama, sebab ilmu hanya bisa ditundukkan dengan ilmu. Dengan ilmu sudah nggak bisa ditundukkan. Dajjal nggak takut dengan ilmu. Dajjal nggak takut dengan sorban. Dajjal nggak takut dengan sejadah kita. Dajjal nggak takut dengan selendang kita. Dajjal takut tuh Imam Mahdi mati lagi tuh. Nabi Isa. Jadi nggak bakal ketemu Nabi Isa. Ya, adik Pak Isa, Kang Urut. Catat ya, ini waktu nggak mungkin, anu lapar banget, belum makan dari kemarin. Udah, ampun mati itu. Ini tanda, mat kebuli cukup nggak mat? Kebuli cukup. Iya. Oh, apalagi lebih mustahil lah. Ingat deh, tiap ceramah orang jahatinmu ya. Mana TV pada mati itu? TV pada mati itu. TV nyalain TV. TV mati, nggak enak kan nggak lihat TV nih. Itu ya gitu, Masya Allah. Kata orang, Abi ngomongnya galak, gue nggak galak. Orang yang bahasanya ketus seperti anak punya nilai tambah bagi orang yang mengerti agama dalam pengamalan, ikhlas dalam pelaksanaan, biar bisa mengerti bahasa ilmu ya. Al-aish, kata seorang waliyah, al-aish fi liqa'i man syaraha sadrak bi liqa'i. Makna hidup yang sebenarnya adalah kapan? Ketika kamu berjumpa dengan siapapun, dengan perjumpaan kamu dengan dia, kau punya hati lapang, kau punya hati nerima dari ilmu, pandangan, nasihat, tuntunan, bimbingan, arahan yang disampaikan oleh orang-orang yang Allahu Akbar. Selesai, benar gitu, alhamdulillah. Tidak sebatas itu, wa yadulluku alal iqbal Allah. Orang itu yang memberikan membuka hati ente, dia mampu memberikan tuntunan, arahan, bimbingan untuk kau bisa beribadah kepada Allah Ta'ala dalam ajaran ilmu yang disampaikan olehnya. Dua nilai tambah. Jadikan kau punya manaqib seperti itu. Dan yang terakhir, wal i'rad 'anid dunya wa ahliha. Sering-sering menjauhkan diri, berpaling dari orang yang otaknya, ucapannya, perbuatannya, kehidupannya, aktivitasnya, kegiatan kesehariannya hanya otak dunia saja. Jauhkan kau punya diri dari orang-orang yang ucapannya, perbuatannya, kehidupannya, apa saya nggak ngerti. Dunia aja. Oh, na'udzubillah wal afiyah. Jauhin orang model begitu. Jangan kejar-kejar orang yang punya duit, punya jabat. Jangan haramkan hati kalian untuk bisa merapat kepada orang-orang yang ahlu dunia. Buang tuh dari otak, dari hati, dalam kehidupan ya. Haramkan kau punya hati menghindar jauh-jauh dari tipe demikian. Sebab dengan cara seperti itu, Anda nggak punya akhlak, Anda nggak punya makna. Lihat rijalullah, lihat as-salihin, lihat Allahu Akbar, ulama-ulama kita, habibnya atau bukan habib, mereka berpaling dari orang gitu, tapi tetap dikejar oleh orang-orang tadi. Paham ya? Kembali saya ulang, ada 3 hal untuk menjadikan manaqib diri Anda sendiri, nggak perlu manusia tahu. Ketika ada orang-orang soleh dengan manaqibnya, itu fadlullah yu'tihi man yasha, itu kehendak Allah Ta'ala. Tapi kita yang masih hidup, haramkan di hati kita ya punya manaqib. Jangan biarkan Allah Ta'ala yang mengukir manaqib kita dengan kesolehan anak-anak kita dan atau ketaatan murid-murid yang diajarkan oleh orang-orang soleh tadi dalam ilmunya. Al-i'rad al-aish bi liqa'i man syara sadrak bi liqa'i. Ingat tuh ya, untuk mendapatkan kenikmatan hidup, makna hidup yang berarti hanya pertama di majlis ilmu, tidak lainnya.